Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Pinhas Mariudi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan pertama tahun 2023 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izinkan saya untuk berbagi tentang refleksi aksi pada PPL yang pertama. Pada kegiatan refleksi ini ada 7 hal yang saya lakukan. Di antaranya yang pertama adalah kendala yang dihadapi. Kendala ini adalah yang saya hadapi selama saya melaksanakan aksi PPL yang pertama. Yang kedua yaitu tahapan proses pembelajaran yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu solusi dari kendala yang terjadi pada poin yang ke-1. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita harus bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam setiap proses pembelajaran. Untuk yang kelima, observasi pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita dalam menerapkan RPP atau modul ajar yang sudah kita susun. Yang berikutnya, analisis hasil belajar. Dan yang ketujuh yaitu refleksi secara keseluruhan. Refleksi secara keseluruhan adalah kegiatan di mana kita merefleksi setiap tahapan pada kegiatan aksi PPL 1 dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap penilaian. Pada tahapan kendala yang saya hadapi, ada 4 kendala yang saya hadapi. Yang pertama, yaitu tidak bisa melakukan perekaman via Google Meet. Pada aksi pertemuan pertama, saya melakukan perekaman via Google Meet, di mana dosen pembimbing dan guru pamong serta seorang observer harus sit in. Dan ini adalah wajib supaya nanti rekaman ini ketika kita upload pada LMS, rekamannya full dan memang membuktikan benar bahwa dosen dan guru pamong itu memantau kegiatan yang kita lakukan pada aksi. Kemudian yang kedua, hasil video syuting yang di-upload pada beberapa kegiatan. Ini berakibat pada hasil video rekaman yaitu durasinya tidak mencapai 2 JP atau 70 menit, padahal pada ketentuannya minimal harus 70 menit yaitu 2 jam pelajaran. Yang ketiga, mengkoordinasi peserta didik. Kendala ini terjadi karena pada kegiatan PPL yang pertama, anak-anak sudah memasuki masa liburan akhir semester, sehingga saya kesulitan untuk mengkoordinasi peserta didik. Maka setelah pada pertemuan pertama dilakukan, saya membuatkan grup WA supaya nanti ke depannya dapat dengan mudah mengkoordinasi mereka. Kemudian yang keempat, laptop yang digunakan untuk Zoom tidak bisa terhubung ke hotspot. Ini terjadi pada pertemuan yang kedua. Itu mendadak sebelum kegiatan dilaksanakan, laptop tiba-tiba tidak bisa terhubung ke hotspot atau WiFi, sehingga harus dilakukan solusi secepatnya. Inilah 4 kendala yang saya hadapi selama pada kegiatan PPL yang pertama. Pada tahapan pembelajaran yang tidak sesuai, sesungguhnya tahap pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Namun dalam tahapan pelaksanaannya masih saja ada beberapa yang berubah dari yang dituliskan. Jadi ketika pada pertemuan pertama di kegiatan penutup, refleksi pembelajaran hanya dilakukan secara klasikal. Pertemuan kedua, lagu Indonesia Raya tidak dinyanyikan. Sebagai saran untuk teman-teman yang nanti apabila melaksanakan kegiatan PPL, sebaiknya kegiatan refleksi itu dilakukan secara tertulis dan menuangkan hasilnya pada sebuah kertas atau asesmen yang digunakan, supaya ketika mengumpulkan hasil dari kegiatan aksi itu
itu sudah terangkum semuanya dan dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat laporan. Solusi dari kendala dari poin yang pertama yang saya ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kendala tidak bisa melakukan rekaman via Google Meet. Saya menginstal aplikasi tambahan yaitu Bandicam dan AutoSheet. Aplikasi Bandicam ini adalah yang saya gunakan untuk melakukan perekaman. Namun ini juga terbatas, yaitu hanya dapat berlangsung 10 menit. Kemudian pada AutoSheet ini juga memiliki keterbatasan, yaitu apabila rekaman Bandicamnya terhenti, maka fungsi AutoSheet ini pun berubah, sehingga secara otomatis ketika Bandicam melakukan perekaman, maka tombol AutoSheet ini juga harus diaktifkan. Sehingga pada pertemuan kedua saya beralih menggunakan Zoom Meeting dan tidak lagi menggunakan Google Meeting. Kemudian pada kendala yang kedua, solusinya adalah saya melakukan perekaman secara full. Ini berfungsi supaya hasil perekaman dapat full, yaitu selama 70 menit atau 2 jam pelajaran. Solusi yang ketiga, pada kesulitan mengkoordinasi peserta didik, saya membuatkan grup WhatsApp sementara untuk keperluan aksi, di mana anak-anak yang nantinya akan berangkat ke sekolah untuk mengikuti aksi, saya masukkan ke dalam grup WhatsApp tersebut, sehingga informasi yang saya berikan dapat tersampaikan kepada mereka dengan jelas. Kemudian solusi yang keempat, pada laptop yang tidak bisa terhubung ke internet, saya meminjam laptop rekan sejawat yang pada saat itu kebetulan hadir karena sedang melaksanakan penerimaan siswa didik baru. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan TPAJK pada pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih antusias. Yang keempat, materi ajar lebih cepat dimengerti oleh peserta didik. Hal ini terjadi karena dengan adanya bantuan teknologi berupa Infocus yang kita pergunakan untuk menampilkan materi dan media. Jadi peserta didik antusiasnya bertambah sehingga materinya lebih cepat dimengerti. Kemudian pada tahap kelemahan ada beberapa hal, namun saya menuliskan ada 2. Yang pertama adalah yaitu pada beberapa peserta didik yang memanfaatkan bahan praktik untuk mengucili teman. Hanya anak-anak terkadang sifat usil itu memang selalu ada. Kemudian yang kedua, waktu yang terbatas pada kegiatan diskusi dan presentasi. Ini terlihat pada saat diskusi dan presentasi, anak-anak terlihat seperti terburu-buru karena mengingat waktunya hanya 70 menit. Dan itu pun pada kegiatan diskusi dan presentasi hanya dibatasi 15 menit. Mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan menambah waktu atau durasi pada kegiatan diskusi dan presentasi supaya anak-anak tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan hasil diskusinya pada saat mempresentasikan di depan. Pada kegiatan observasi pembelajaran, kegiatan ini dilakukan dengan bantuan seorang teman yang menjadi observer yang saat itu ikut dalam kegiatan Zoom Meeting. Dari hasil observasi menunjukkan ada 2 yang pelaksanaannya kurang maksimal, yaitu pada pemanfaatan alokasi waktu. Ini sudah saya sebutkan pada kendala yang terjadi pada yang pertemuan pertama, yaitu hasil rekaman tidak sampai 70 menit dan skenario pembelajaran yang belum runtut seperti pada modul ajar. Kadang meskipun sudah dituliskan semua dalam modul ajar yang kita susun, namun pelaksanaannya kadang berubah-ubah, kadang tertukar dan kadang juga terlewat. Setelah melakukan proses pembelajaran,
Hal yang tidak boleh terlewat bagi seorang guru adalah menganalisis hasil belajar. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang kita terapkan kepada peserta didik. Berdasarkan analisis hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPAS dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dan metode demonstrasi, diskusi, serta kolaborasi berhasil dalam mengembangkan beberapa sikap dalam profil pelajar Pancasila dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas yang memperoleh nilai 83 dengan predikat baik. Ini adalah hasil belajar pada pertemuan kedua yang saya gunakan sebagai sampel. Yang terakhir yaitu refleksi secara keseluruhan. Dalam tahapan kegiatan ini, saya selaku mahasiswa merefleksi semua kegiatan yang sudah saya laksanakan, mengetahui apa saja yang belum dan apa saja solusi yang akan diambil. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal yang belum dilaksanakan itu apa. Kemudian yang keempat adalah upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pertama, pada kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini, saya menuliskan seperti di awal tadi, yaitu melakukan refleksi secara tertulis. Nah, ini buat teman-teman ini penting ya, dan menuangkan hasilnya pada lembar refleksi, serta memaksimalkan alokasi waktu jumlah jam pelajaran. Ini juga sangat penting supaya nanti hasil rekaman anak teman-teman jangan sampai kurang dari 70 menit. Apalagi hanya 10-30 menit, nanti takutnya berdampak pada nilai yang akan kita terima. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Tentunya yang pertama, saya mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing dan guru pamong, serta bagaimana langkah dan strategi yang akan digunakan pada pelaksanaan PPL aksi yang pertama. Dan yang kedua, yaitu sharing melalui video Zoom, juga grup WhatsApp. Buat teman-teman yang nanti mengikuti tahapan PPG ini, jangan lupa untuk memanfaatkan aplikasi Zoom atau grup WhatsApp-nya untuk berkomunikasi. Tanyakan saja hal apa yang belum jelas, kemudian langkah apa yang kita ambil dan kendala apa saja yang kita hadapi, sampaikan. Nanti di sana kita akan banyak sekali mendapatkan masukan yang sangat positif yang tentunya berdampak baik bagi diri kita sebagai mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu mengupload video hasil editing ataupun yang secara utuh. Kemudian yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal yang belum dilaksanakan, yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan meminta saran dari kepala sekolah untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini berkaitan dengan aksi yang dilakukan pada sekolah ya teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman mahasiswa PPG. Yang kedua, mengikuti arahan dan saran dari dosen pembimbing dan guru pamong dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada pelaksanaan aksi berikutnya. Demikianlah tadi Bapak Ibu guru hebat, refleksi kegiatan PPL 1 yang saya laksanakan di SD Negeri 20 Krui, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental. Terima kasih.